wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 9 materi perkalian bentuk akar dan pembagian bentuk akar. Jangan lupa dukung terus Iliani channel dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu mempelajari perkalian bentuk akar. Yang kedua yaitu mempelajari pembagian bentuk akar. Nah, syarat dari perkalian dan pembagian bentuk akar harus memiliki akar yang senama. Artinya bentuk akarnya harus akar yang senama. Apa itu akar senama? Akar senama yaitu akar yang memiliki pangkat yang sama. Namun apabila bilangan pokok di dalam akar berbeda, tidak menjadi masalah. Ingat, pangkat akarnya yang harus sama, adik-adik. Simak terus penjelasan Kak Eli berikut ini. Yuk. Oke adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi bahwa perkalian dan pembagian bentuk akar hanya dapat dilakukan dengan akar yang senama. Artinya jika bentuk akarnya belum senama, maka kita harus jadikan dia menjadi akar senama. Nah, yang dimaksud dengan akar senama itu pangkatnya oleh akar tersebut harus sama. Seperti akar 5 dan akar 7. Ini kan pangkat dari akarnya adalah 2 ya, tapi tidak usah ditulis. Kalau biasanya seperti itu. Nah, sedangkan ini akar pangkat 3 juga harus akar pangkat 3. Nah, itu yang dikatakan dengan akar senama. Baik, supaya lebih jelas, mari lihat contoh dari berikut ini. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Nah, akar 2 kali akar 5. Ini sudah senama. Bilangan pokoknya langsung saja kalian kalikan, tidak ada masalah, ini langsung akar dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah akar 10. Kemudian untuk nomor 1 tadi itu karena akarnya sudah sederhana, maka tidak bisa kita otak-atik lagi. Nah, sekarang untuk nomor 2, 3 akar 2 dikali 2 akar 6. Ya, ini sekarang ada yang di luar akar, langsung kalian kalikan aja. 3-nya dikali dengan 2. Kemudian akar 2 dikali langsung dengan akar 6. Nah, seperti ini ya, 3 kali 2, 2 kali 6 dalam akar. 3 kali 2 adalah 6, dan kemudian akar 12. Nah, akar 12. Akar 12 ini bisa kalian sederhanakan lebih kecil lagi menjadi akar 4 dikali dengan akar 3. Akar 4-nya nanti adalah 2, setelah disederhanakan akar 3-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dari hasil penyederhanaan akar 4, yaitu 2. 6 dikali 2 adalah 12 akar 3. Hasil akhirnya adalah 12 akar 3. Sedangkan akar 3-nya tidak bisa disederhanakan lagi. Ini hasilnya. Ya. Yang masih bisa disederhanakan, jangan lupa harus kalian sederhanakan dulu. Sekarang untuk nomor berikutnya, karena pertanyaannya sederhanakan ya, maka kalian harus sampai mentok nih sederhanakannya. Nah, sekarang bentuk perkaliannya seperti ini, ada dalam kurung. Akar 2 dikali dalam kurung 4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, kalau seperti ini jenis perkaliannya, yang di luar kurung kalian kalikan dulu dengan yang dalam kurung yang pertama. Kemudian nanti yang di luar kurung kalian kalikan dengan yang di dalam kurung yang kedua, ya, bergantian.
Yang pertama dulu akar 2 dikali 4 akar 2. Jadi gini, mengapa di sini ada angka 1? Karena si akar 2-nya di luar ini nilainya adalah 1 ya. Ini sebenarnya 1 tapi tidak usah ditulis nih. 1 karena dia ada 2 angka yang di luar kurung, maka maksudnya di luar akar, maka 1 dikali 4. Kemudian yang di dalam akar 2 dikali akar 2. Ini akar 2 dikali akar 2. Satunya ini adalah yang di luar kurung oleh si akar 2 ini ya, 1. Kemudian 4-nya adalah ini 4. Nah, 1 dikali 4, kemudian akar 2 dikali akar 2. Nah, sedangkan penulisan akar 2 dikali 6 dari mana? Ini akar 2 dikali dengan akar 6, yang di luar kurung dikali yang di dalam kurung. Kenapa di sini tidak ada angka yang di luar kurung? Karena sama-sama 1. Ya, 1 kan dikali 1 hasilnya kan 1, jadi tidak perlu ditulis. Ya, seperti itu penjelasannya. Tinggal kalian kalikan. 1 dikali 4 adalah 4. 2 dikali 2, 2 akar 4 jadinya ya. Ditambah akar 2 dikali akar 6 adalah akar 12. Nah, yang mana yang bisa disederhanakan? Akar 4 nanti akan menjadi 2. Akar 12 juga bisa kalian sederhanakan menjadi perkalian akar 4 dikali dengan akar 3. Nah, 4-nya tetap turun akar 4 yaitu 2. Nah, akar 12 tadi akar 4 dikali akar 3. Salah satu yang bisa ditarik akar, kamu pilih ya. Langsung aja kamu kalikan 4 kali 2 adalah 8. Ini hasil dari perkaliannya adalah 8. Kemudian akar 4-nya adalah 2. Akar 3-nya tetap karena tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil akhirnya kan 8-nya dengan 2-nya tidak sama ini. 2-nya 2 akar 3, sedangkan 8-nya hanya 8 saja. Jadi tidak bisa kalian tambahkan jadi 8 tambah 2 menjadi 10 akar 3, itu tidak bisa. Ini hasil akhirnya yang sudah sederhana, tidak bisa kalian jumlahkan karena dia tidak sejenis untuk bilangan pokoknya. Ini bilangan bulat ya 8-nya, sedangkan ini adalah bilangan akar. Jadi tidak bisa kalian, terkecuali misalnya di belakang akar, di belakang 8-nya ada akar 3, misalnya gini, tambah 2 akar 3. Nah, baru boleh kamu jumlahkan 8 tambah 2 itu adalah 10 gitu ya, akar 3. Nah, itu baru boleh, sedangkan ini kan nggak ada akar 3-nya, maka tidak sama. Ya, itu untuk penjelasan Kaili nomor 3. Baik, untuk yang terakhir, untuk soal perkalian, akar 7 ditambah akar 2, kemudian dikali lagi 2 akar 7 ditambah akar 2. Nah, ini sebenarnya menggunakan prinsip yang seperti pernah Kaili pernah ajarkan dulu, A ditambah B, A jabar ini ya. Kemudian A pula ditambah B, ini kebetulan sama-sama tambah. Ini kan tinggal kamu kalikan nih 1 ya, kemudian A dikali B, A dikali B 2, kemudian ininya lagi B dikali A yang ketiga, kemudian B dikali B ini yang keempat gitu. Nah, berarti ini akar 7 dikali dengan 2 akar 7 itu yang pertama. Kita lihat, akar 7 dikali 2 akar 7. Nah, kenapa jadi di sininya hasilnya adalah 2? Karena di depannya ini kan 1, si akar 7 yang di depan. 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian akar 7 dikali dengan akar 7, akar 49. Oke, ini sudah ya. Sekarang yang kedua, si akar 7 ini dikali dengan akar 2. 1 dikali 1 ya 1 ya, jadi nggak usah ditulis. Sekarang akarnya lagi, akar 7 dikali akar 7. Ini akar 7 dikali dengan
Akar 7 dikali akar 2 maksud Kaili, yaitu akar 14. Yang kedua. Ini yang pertama. Sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga. Akar 2. Sini sebenarnya satu ya, satu akar 2, tapi kita sebutnya akar 2 saja. Akar 2 dikali dengan 2 akar 7. Nah, yang di luar kurungnya 1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 2. Ini ya. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 7 hasilnya adalah akar 14. Nah, ini yang ketiga. Hasil dari perkalian yang ketiga. Yang terakhir adalah akar 2 dikali dengan akar 2. Ini yang terakhir, yang keempat. Akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Nah, sebenarnya di sini di depannya tuh ada angka, yaitu angka 1. 1 dikali 1 kan ya. 1 tidak perlu ditulis. Nah, gitu ya. Ini yang keempat. Oke. Kalau sudah seperti ini, baru kita perhatikan akarnya apakah bisa disederhanakan. Bisa, akar 49 sama akar 4 ya bisa ya. Nah, sekarang 2-nya tetap, akar 49-nya disederhanakan menjadi 7. Kemudian di sini ada 1 akar 14 tambah 2 akar 14. Berarti akar 14-nya ada 3. Kayak ini juga, misalnya kita anggap bola ya, akar 14-nya ya. 1 bola tambah 2 bola, berarti ada 3 bola. Makanya di sini 3 akar 14 ditambah 2. 2 dari mana? 2 dari sederhana dari akar 4. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal kali saja. 2 kali 7 adalah 14. 3 akar ditambah dengan 3 akar 14 ditambah 2. Nah, kalian perhatikan lagi di sini ada bilangan yang tidak pakai akar, yaitu 14 dengan 2. Bisa langsung kalian jumlahkan. Jadi 14 tambah 2 ya, ditambah lagi dengan 3 akar 14. Kalau misalnya di sininya kurang, ya kamu juga ngikutin, di sini juga kurang. Misalnya di sininya juga dikurang, berarti 14 dikurang 2. Bukan 14 ditambah 2 lagi. Tapi berhubungan di sini jumlah atau tambah, maka kalian tambahkan. Berarti 14 tambah 2 adalah 16. Ditambah 3 akar 14. Lagi-lagi ini angkanya tidak bisa kalian jumlahkan atau kalian kurangkan bila kurang ya. Karena ada yang menilai angka 14, ada yang tidak. Ya, hasil akhirnya berarti adalah 16 tambah 3 akar 14 sampai di situ. Kali ini setelah perkalian sudah ngerti, kakak akan menjelaskan lagi tentang pembagian. Lanjut ya. Baik. Nah, masih perintahnya adalah sederhanakan bentuk akar. Yang pertama, prinsip kayak pembagian bilangan bulat biasa ya. Akar 72 dibagi dengan akar 3. Akar 72 dibagi dengan akar 3. 72 dibagi 3, tapi masih dalam akar, hasilnya adalah 24. Akar 24. Nah, perhatikan jika akar atau bilangan pokoknya ini masih bisa disederhanakan, maka segeralah untuk menyederhanakan. Jika sudah mentok, nggak bisa lagi, jangan dipaksakan. Akar 24. Berapa kali berapa itu? Akar 4 kali akar 6. Hasilnya adalah 2 akar 6. Akar 4 kalau disederhanakan menjadi 2. Akar 6-nya tetap. Ya. Sekarang yang terakhir, 15 akar 27 dibagi 3 akar 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? 15 akar 27 dibagi 3 akar 3. Yang di luar kurung dan yang di luar akar dan yang di dalam akar satu-satu dulu. Jadi yang di luar akar kamu bagikan dulu, kemudian dibagi lagi dengan yang di dalam akar. Akar 15 dibagi 3. Ini. Kemudian akar 27 dibagi dengan akar 3. Nah, ini ya.
15 bagi 3 adalah 5, 27 bagi 3 adalah 9. Tapi dalam akar 5 akar 9. Nah, akar 9-nya masih bisa disederhanakan menjadi 3. Ya, jadi 5 kali 3. Kalau sudah kalian sederhanakan akar tersebut, maka tidak boleh lagi kamu tulis lambang akar di dalamnya. Jadi 5 kali 3 adalah 15. Hasil akhirnya adalah 15. Nah, ini kan soal untuk pembagian bentuk akar dengan bervariasi bentuk perbagiannya. Kalau misalnya penulisannya itu tidak pakai titik 2, tetap aja sama ya. Misalnya ini tadi untuk nomor 1 akar 72, penulisannya bisa juga ditulis seperti ini. Ini kan sama juga konsep bagi juga ya, seperti ini. Oke. Satu lagi. Terakhir ya ini. 10 akar 96 dibagi dalam kurung 2 akar 3 dikali akar 2. Nah, di dalam kurungnya itu kali, kemudian di luar kurungnya 10 akar 96. Oke, sekarang 10 akar 96 itu dibagi dengan 2 akar 6. Nah, dari mana ketemu 2 akar 6-nya? 2 akar 6-nya dari 2-nya itu kan 2 dikali 1 ini. 2 dikali dengan 1, satunya nggak tertulis karena memang 1 itu nggak usah ditulis. Kemudian akar 3 kali akar 2 adalah 6. Nah, makanya 2 akar 6. Nah, sekarang ini tinggal yang di luar kurung dibagi dengan di luar akar dibagi dengan yang di luar akar pula. 10 bagi 2 dengan akar 96 dibagi 6. 10 bagi 2 adalah 5. Akar 96 dibagi akar 6. Berapa? Ternyata akar 16. Jadi 5 akar 16. Akar 16-nya pun apabila kamu sederhanakan menjadi 4. Ya, jadi 5-nya itu tetap ya. 5-nya tetap, akar 16-nya adalah 4. Jadi 5 kali 4 adalah 20. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Paham? Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan Kak Ili tadi? Sudah paham? Ada kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran tadi. Bahwa perkalian dan pembagian bentuk akar harus pada akar yang senama. Kemudian ada lagi, mengalihkannya itu apabila ada angka yang di luar akar, maka yang di luar akar itu harus kalian kalikan dulu bersama-sama. Kemudian baru yang di dalam akarnya. Apabila ada akar yang bisa kamu sederhanakan, maka sederhanakan dulu. Seperti itu ya. Pesan Kylie, stay terus di rumah, jaga kesehatan kalian, belajarlah dengan hati yang ikhlas dan gembira. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.